Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Rati TV dan juga pendengar Ini FM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dede Setiawan kembali hadir menjumpai Anda untuk Selamat Sore Kebumen edisi hari ini. Tentunya sore hari ini kita akan membahas satu tema yaitu kaitannya dengan Lukulo lebih dekat melayani. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan bisa melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Dan tentunya untuk tayangan Ratih TV Kebumen juga kami pancarluaskan melalui kanal YouTube di Ratih TV Kebumen dan juga melalui Facebook di Ratih Televisi. Berbincang kaitannya dengan satu tema kita yaitu Lukulo lebih dekat melayani. Kali ini sudah hadir bersama kami ada dua narasumber. Yang pertama ada beliau Bapak Haji Arif Dana Putra SSI selaku Direktur PT Lukulo Farma Perseroda. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Mas Ide. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Banyak obat. Banyak. Baik Pak Arif, sekarang mungkin sapa dulu pemirsa Rati TV dan juga pendengar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore segenap pemirsa Rati TV dan pendengar FM. Ketemu lagi dengan kami Apotek Lukulo untuk beberapa kalinya Mas ya. Iya baik. Selain ada Pak Arif juga sudah hadir bersama kami ada Budian Purwati S Farm APT atau apoteker begitu ya, betul. Selaku apoteker di Apotek Lukulo cabang Kebumen ya. Oke baik Budian, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Didi. Silakan untuk disapa dulu pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Purwati, saya apoteker penanggung jawab Apotek Lukulo Kebumen. Oke baik, ada Pak Arif dan juga Budian. Sore hari ini akan berbincang banyak kaitannya dengan satu layanan terbaru dari Apotek Lukulo, begitu Pak Arif ya. Lukulo lebih dekat melayani. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung silahkan bisa melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Kita langsung saja akan berbincang. Saya ke Pak Direktur lebih dahulu, Pak Arif. Nah, ini kaitannya dengan satu layanan yang ini mungkin masih mungkin terdengar baru, tapi nanti kita akan lebih kupas lebih banyak lagi. Sebelumnya mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kaitannya dengan Apotek Lukulo ini. Kalau kita lihat sepertinya sudah tidak asing dengan Apotek Lukulo, masyarakat Kebumen begitu, tapi mungkin bisa disampaikan di tahun 2022 ini Apotek Lukulo sudah berapa lama melayani masyarakat Kebumen, Pak Arif? Ya oke Mas Ide. Apotek Lukulo ini sebetulnya apotek yang paling tua di Kabupaten Kebumen. Jadi sudah ada sejak tahun 1969 Mas. Wah. Jadi kita belum lahir. Jadi belum lahir benar-benar. Dan paling tua juga paling lama bertahan dibanding apotek lain. Dari generasi pertama apotek Kebumen hampir semuanya sudah kolab lah ya. Lukulo masih bertahan alhamdulillah. Tahun 9. Kemudian tahun 2000 dulu PD Apotek Lukulo namanya Mas. Ya. PD Apotek Lukulo mulai tahun 2020 berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2020 sekarang berganti menjadi PT Lukulo Farma Perseroda. Itu amanah undang-undang, amanah PP nomor 54 tahun 2017. Kita berubah menjadi Perseroda. Kemudian terkait layanan karena sekarang Lukulo sudah mempunyai 3 tempat ya, di Apotek Lukulo Kebumen, kemudian Lukulo Gombong, dan kemarin bulan Juni berdiri Lukulo Petanahan. Lukulo yang ketiga, dan semoga tahun depan bisa di area timur, Lukulo 4. Baik, berarti ini rencananya masih akan terus berekspansi dengan cabang-cabang yang lain. Kita minimal itu di segenap penjuru mata angin. Barat sudah, selatan sudah, besok timur dan utara. Seperti itu. Oke, baik. Jadi lebih mendekatkan masyarakat. Betul, lebih dekat untuk melayani masyarakat di Kabupaten Kebumen. Oke, baik. Tapi kalau kaitannya dengan layanan sendiri ada 3 cabang untuk saat ini. Apakah layanannya sama atau untuk yang mungkin yang masih utama yang ada di Kebumen, untuk yang di Gombong dan juga Petanahan ini ada perbedaan begitu Pak? Untuk layanan sebenarnya sama Mas Dede. Untuk layanan sama, dan ini Apotek Lukulo itu satu-satunya apotek di Kabupaten Kebumen yang melayani pasien rujuk balik BPJS. Dan Petanahan juga sudah dari Kebumen melayani BPJS, kemudian Gombong juga, Petanahan juga. Lah ini kami kan harus lebih dekat melayani masyarakat di Kebumen. Maka dari itu kami harus ada di banyak penjuru sebetulnya. Harusnya. Betul. Ini buru-buru kita kejar yang timur, utara, supaya pasien-pasien rujuk balik BPJS itu tidak terlalu jauh kita ngambil obat,
Bayangkan sekarang yang kemarin yang area pertanahan ambil obat terus ke Kebumen. Kan Nah, terlalu jauh nggih, hanya kita betul. lebih dekat. Area timur ini sekarang masih lumayan jauh. Besok kita terus mendekati lagi dengan masyarakat kata. Baik, ini harapannya nanti seluruh penjuru mata angin begitu Iya. ya di Kabupaten Kebumen ini bisa lebih dekat dengan Apotik Lukulo begitu. Baik, kemudian saya ke Budian. Nah, selaku apoteker di Apotik Lukulo cabang Kebumen Kebumen. begitu sebagai penanggung jawab. Nah, dengan adanya Apotik Lukulo ini dengan pelayanannya yang semakin hari semakin berkembang begitu. Nah, untuk saat ini apakah masyarakat sudah, artinya Apotik Lukulo ini dengan berbagai kegiatannya masyarakat ini sudah familiar mungkin dengan parameternya dengan banyaknya kunjungan yang hadir di Apotik Lukulo? Untuk sampai saat ini ada beberapa sih yang saya temui ketika misalnya saya ada acara di mana, oh Apotik Lukulo di mana ya, ada yang belum tahu. Karena mungkin apa ya, semakin banyak apotik ya, tapi beberapa oh ya Apotik Lukulo punyanya Pemda memang sudah terkenal kayak gitu, sudah banyak dikenal masyarakat. Cuma kita perlu pendekatan-pendekatan seperti misalnya ketika ada acara dengan BUMD lainnya, kita gabung, terus kita adakan acara seperti tadi di Mall Pelayanan Publik, kita ada acara tensi gratis dan cek gula darah gratis di MPP Mall Pelayanan Publik. Jadi semakin mengenalkan begitu ya, semakin iya, mengenalkan betul. Apotik Lukulo. Tapi untuk layanannya sendiri ini Budian, layanannya sendiri kaitannya dengan pelayanan yang ke masyarakat di terutama di cabang Kebumen ini ada apa saja? Untuk layanan kita ada pelayanan untuk pasien PRB BPJS, ada layanan cek kesehatan, terus ada layanan delivery order ya yang belum banyak dikenal sama masyarakat Kebumen. Kita kalau untuk Kebumen Kota kita free ongkir dengan minimal order 25.000. Seperti itu, Mas. Ada praktek dokter juga ya, Ada Mas? praktek dokter juga. Iya. Praktek dokter Nurmi spesialis kejiwaan dan praktek dokter Yuli spesialis kulit dan kelamin. Oke, baik, berarti ada dua praktek Ada dokter. dua praktek Ada dua spesialis. praktek Ya. dokter spesialis. Nanti ke depan akan tambah lagi? Insya Allah. Kita mencari lagi nih. Minimal 4 dokter spesialis. Oke. Spesialis kita. Siap. Jadi tidak hanya untuk melayani rujukan obat saja begitu, tapi ada di situ ada praktek dokter begitu betul. ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini, dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung masih kami buka kesempatan di line WhatsApp di 0821 333 55547. Kami akan kembali namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dengan kain batik. Di daerah Jawa Tengah mungkin lebih dahulu populer batik Pekalongan, Solo, Semarang, maupun Lasem di Rembang. Tetapi tidak hanya kota-kota tersebut, Kabupaten Kebumen juga mempunyai tradisi membatik yang sejarahnya sudah cukup panjang. Gembak Sekti atau Tanruaksan sudah terkenal sebagai sentra pembuatan batik di Kebumen. Tapi mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa lokasi pembuatan batik di Kebumen tidak hanya di Desa Gembak Sekti, ada juga di Desa Jemur, Kecamatan Pejaguan, dan juga Desa Seliling di Kecamatan Alian.
Kedua lokasi itu juga adalah penghasil batik, terutama batik tulis bermotif khas Kebumen. Halo sedulur, ketemu maning ya karo nyong Lik Parjo, paringi bejo. Iya. Ya, nyong peling ya lur. Pesen mengerika sing lagi pada nonton. Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai dan tanpa label harga. Pastikan pita cukai yang terpasang adalah asli, bukan palsu, bukan pita cukai bekas. Ada sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan bidang cukai secara melawan hukum. Jika menemukan di sekitar Anda, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat di kota Anda. Selama pandemi COVID-19 ini, banyak sektor yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran setidaknya sebesar 405,1 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran bantuan sosial atau jaringan pengamanan sosial. Sungguh jumlah yang menggiurkan. Penyaluran bansos adalah hal yang rentan berpotensi korupsi dan maladministrasi jika pelaksananya tidak diawasi. Oleh karena itu, Pemda dalam hal ini pada bagian pelaksana teknis pelayanan publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial. Masyarakat juga harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Jika melihat adanya indikasi pungli, awasi dan laporkan segera. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan sekali lagi sore hari ini kita masih memiliki tema kaitannya dengan Lukulo lebih dekat melayani. Dan sekali lagi masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Silakan bisa melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya kembali lagi ke Pak Arief. Pak, kaitannya dengan inovasi ini, layanan kaitannya dengan delivery service. Ya. Nah, sebetulnya apakah ini memang satu hal yang baru dari Apotek Lukulo atau memang sebenarnya sudah lama tapi sepertinya masyarakat masih belum ngeh begitu? Sebenarnya gini Mas Ide ya, apotik di Kabupaten Kebumen sekarang sudah luar biasa menjamurnya. Betul. Mungkin saat ini lebih dari 150 kalau tidak salah. Tahun lalu baru sekitar 100, tahun sekarang 150-an. Nah, oleh karena itu ya kita harus punya inovasi kan ya, supaya lebih dikenal masyarakat, supaya pasien, pelanggan pasien juga lebih mudah mengakses, mempermudah juga para pasien untuk mendapatkan obat. Untuk itu Lukulo kemudian mengadakan free delivery
order ya, service ya, debit service. Sebenarnya sudah agak lama kita jalankan, tetapi belum sempat booming Mas Dede. Oke. Setelah booming, lah sekarang ini kami sedang berusaha supaya masyarakat Kebumen tahu bahwa kami di Apotek Lukulo siap melayani permintaan dari segenap pelanggan, segenap pasien yang memerlukan obat. Silahkan cukup SMS atau WA. WA ke nomor kami, nanti kami siap mengantarkan obat sampai ke rumah, kemudian pembayaran bisa dilakukan di tempat, dilakukan langsung jadi langsung di tempat pasien, silakan bisa dibayar di sana. Insya Allah daripada jauh-jauh ke Lukulo, kemudian bensin juga naik ya. Iya betul. Bensin juga naik, nanti lebih murah lagi, lebih mudah lagi, dan kami siap melayani untuk dalam kota gratis. Oke, ini ya boleh ditampilkan lagi. Iya, ini di layar televisi, ini dia layanan delivery service untuk Apotek Lukulo Gombong, Karanganyar, Petanahan juga. Kebumen. Oke, baik. Petanahan ada, itu ada nomor WA-nya. WA-nya betul. Nah ini untuk persyaratannya sendiri Pak Arif harus seperti apa? Minimal order 20.000 kita antar, kita kirim. Tapi ngapunten, sebetulnya tidak kaku juga sih kami. 20.000 sama 24.000 mana 24 kita kirim juga lah. Tinggal 1.000 beli obat apa kan nggak ada gitu. Iya betul. Akhirnya kita kirim juga 24.000, 23.000, Pak kurang 2.000 ya udah kita kirim. Tapi untuk area kota saja? Yang free kota. Yang free kota. Iya. Sama mungkin kalau Gombong kotanya Gombong mungkin. kota, Petanahan kota, Kebumen kota. Oke. Kalau di luar kota itu, di luar radius 3 km ada kena cas. Iya, tapi tidak mahal. Tidak mahal. Cukup murah kok. Oke, baik. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk para pelanggan ataupun mungkin untuk customer baru bisa, Pak Arif? Bisa. Oke, baik. Misalkan saya customer baru nih, berarti harus konfirmasi dulu ke nomor yang tertera. Tadi. Begitu. Kaitannya dengan jenis obatnya. Iya, kalau ada resep silakan resepnya difoto. Silakan WA, begitu kan kami jawab ada butuh pelayanan apa di Apotek Lukulo gitu kan. Terus nanti menunjukkan resep foto cekrek, kirim, Mbak saya butuh obat ini, bisa atau tidak. Kami konfirmasi, kalau dikirim dulu sama apoteker, sama teman-teman apoteker, kemudian kalau obatnya memenuhi, kita siap kirim. Pak, insya Allah siap jalan, sekian menit akan sampai ke tujuan, dengan biaya sekian. Oke. Jadi sudah disiapkan biar nanti nggak tanya-tanya lagi gitu ya. Sudah disiapkan uangnya juga nih. Tapi kalau untuk yang misalkan belum ada resep, tapi misalkan di situ tanya dulu, misalnya saya ada keluhan ini, keluhan A, B, C, D misalkan seperti itu. Nah itu apakah bisa Pak Arif? Bisa. Oh, bisa. Kalau itu bisa via WA. Lebih bagus kalau lebih enak sebenarnya kalau datang ya. Kalau datang bisa ketemu apoteker langsung. Betul. Konsultasi dengan teman-teman apoteker. Di Kebumen ada 2 apoteker. Gombong ada 2 apoteker juga. Kalau Petanahan baru 1. Oke. Ketemu mbak-mbak apoteker ini langsung, mbak-mbak apoteker cantik-cantik, ramah-ramah. Konsultasi langsung. WA juga bisa, silahkan. WA bisa. Misalkan dengan Mbak saya sakit perut kalau akhir bulan. Ya kita jangan-jangan akhir bulan itu. Baik. Tapi ini lebih prefernya nih kalau untuk Budian lebih enak konsultasinya datang langsung atau via online misalkan WhatsApp begitu, tidak masalah. Atau mungkin ketika misalkan masih wah ini ada ragu-ragu, jangan-jangan diagnosanya bukan ini begitu. Biasanya kan kita suami dikasih ya Mas ya. Kalau memang masih sempat ke apotik ya kita layani, kalau maupun lewat WA kita juga tetap layani. Tapi kalau untuk menjurus ke spesifikasi yang kita tidak bisa mensuai medikasi ya kita sarankan untuk ke dokter. Seperti itu. Baik, jadi ini tergantung dari keluhan betul masing-masing customer begitu ya. Oke, tapi kalau untuk Apotek Lukulo sendiri ini untuk layanan delivery ini, nah ini kan otomatis juga untuk keamanan obatnya ini juga harus betul-betul dijaga dong. Nah, iya, betul. Itu nanti bagaimana untuk pada saat pengiriman berarti ada kurir sendiri begitu? Ada kurir sendiri. Ya, nanti pas pengiriman itu ada kurir sendiri. Sebelum obat dikirim pun kita biasanya menjelaskan cara pakai, cara penyimpanan, dan nanti misalkan masa berlaku pakai obat tersebut tuh berapa hari kita juga jelaskan. Misalkan kayak obat sediaannya suspensi itu kan ketika sudah dibuka berapa hari nanti sudah tidak bisa digunakan lagi karena sediaannya sudah rusak.
seperti itu kita jelaskan. Oke. Nggih. Iya. Jadi memang ini jangan sampai customer-nya juga bingung nih apa untuk konsumsinya seperti apa dan sebagainya begitu. Jadi ini layanan untuk pengiriman obat lebih ke seperti itu begitu ya Pak Arif ya. Tapi kalau untuk konsultasi pun tidak masalah begitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, terutama untuk wilayah Kebumen Kota, Gombong dan juga Petanahan begitu ya, terutama untuk yang memang sedang membutuhkan obat, membutuhkan konsultasi, vitamin juga, apalagi ini masih walaupun COVID ini sudah dalam tanda kutip mungkin sudah bisa berdampingan dengan kita begitu, tapi ini musimnya sedang seperti ini gitu ya Pak Arif ya. Kadang-kadang kan ada nih teman-teman kantor juga banyak yang mulai greges-greges gitu kan. Nah, mungkin takut keluar atau mungkin tidak ada yang bisa menemani ke apotek. Nah, ini bisa dilakukan untuk delivery service. Sebetulnya ketika COVID itu kita juga sudah melaksanakan ini Mas, delivery banyak. Banyak pasien, Pak, ini vitamin ini gejala COVID ini ya. Dia langsung gejala COVID ini ya, oke ini Bu, iya siap. Waktu itu obat berapapun dibayar. Betul, karena waktu itu memang penuh juga. Iya, betul. Tapi untuk apotek Lukulo ini dari segi kelengkapan obat Pak Arif, nah ini bagaimana saat ini? Ya insya Allah apotek Lukulo itu sangat lengkap lah ya, udah sangat lengkap. Memang kadang ada pasien tidak bisa memakan obat itu karena apa? Tren nakes itu, dokter dan kesehatan misalkan dapat ada resep dari Jogja. Jogja di Kebumen obat itu belum pernah dipakai atau tidak pernah digunakan atau jarang sekali dua kali. Nah, yang seperti itu bisa jadi tidak ada. Karena juga setiap obat juga mempertimbangkan ya Mas ya. Mempertimbangkan kalau kita sedia nggak ada yang pakai kan bisa expired gitu kan. Nah, ini kita tidak ada. Tapi ketika ada pasien datang, Mbak dia cari obat seperti ini, kita saat itu nggak ada, berikutnya kita siapkan. Nah, insya Allah lengkap dan harganya kami jamin 90% lebih murah. Nah itu juga betul. Ini jadi informasi yang penting juga karena yang pasti tadi sampaikan oleh Pak Arif, sekarang apotek itu banyak sekali, hampir tadi 150 lebih begitu. Nah kan otomatis juga apotek Lukulo ini menjadi salah satu sejarah di Kebumen gitu. Dan ini juga apotek milik pemerintah begitu ya Pak Arif ya. Dan sejarah saja terus berlangsung. Betul. Kali ini masih eksis dan harapannya nanti akan ada cabang-cabang yang lainnya begitu. Baik, kaitannya dengan layanan selain delivery service, di sana juga tadi sampaikan oleh Pak Arif ada untuk dokter praktek. Nah, ini untuk dokter praktek sendiri, ini apakah tiap hari Arif atau hari tertentu saja? Di apotek Lukulo ini dokter praktek baru ada di apotek Lukulo Mas jadi ya. Dokter kulit itu prakteknya hari Senin malam habis maghrib sampai jam 8, bersama hari Jumat jam 12:30 sampai jam 2. Itu yang kulit. Dokter jiwa hari Senin jam 2 sampai selesai, sama Kamis jam 2 sampai selesai juga. Masing-masing 2 kali. Oke, baik. Ini ada spesialis kejiwaan juga ya. Karena yang pasti kita juga tidak hanya aware terhadap fisik kita tapi juga jiwa kita begitu. Nah, kalau kena goncangan habis diputus sama pacar. Aduh. Ini agak bahaya juga ya. Ini kalau putus sama pacar jangan sampai nekat gitu. Baik, kemudian saya kemudian kalau kaitannya dengan jam operasional kemudian ini di Kebumen terutama ini operasionalnya dari tiap hari kah? Setiap hari, kalau Senin sampai Sabtu itu jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam. Kalau hari Minggu atau hari libur tanggal merah itu jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Oke, baik. Kalau ingin konsultasi harus by appointment atau langsung datang? Langsung datang atau langsung WA. Ya, karena apotek Lukulo Kebumen full time dijaga sama apoteker. Oke, siap. Jadi ini silahkan. Di tanggal merah juga buka Mas Dede? Tanggal merah ya, tetap Pak? Merah buka, Minggu buka. Oke, jadi tidak ada tanggal merah sebetulnya ya? Iya. Hitam semua. Hitam semua. Jadi kalau hitam semua. Memang totalitas melayani masyarakat gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini bersama Apotek Lukulo.
Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, tuluku kabeh, Rama Biyunge, Kakang Adi, Ari Sugianto, Sarjana Hukum, Bupati Kebumen. Kabupaten Kebumen arep ana petugas sensus Badan Pusat Statistik arep data sosial ekonomi utawane Reksosek kawit tanggal 15 Oktober tekan 14 November 2022. Aja kelalen nek ditakoni dijawab sing jujur apa anane utawa blakasuta. Catatan mau gue penting kanggo kemajuan Indonesia. Men bantuan-bantuan sing wis ana tepat sasarane karo manfaate luwih gede. Kaya gue para sedulur kabeh aja kelalen tanggane kancane karo sapa bae diomongi kabeh. Wis kaya gue matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya pungli yang terjadi saat ini sangat membuat masyarakat resah. Banyak istilah yang sering dipergunakan masyarakat dalam mengartikan pungli tersebut, seperti uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, uang jasa, dan sebagainya. Setiap orang dapat melakukan tindakan tercela tersebut, tak terkecuali pejabat negara maupun swasta. Upaya pencegahan praktik pungli dapat dilakukan dengan mengawasi pelayanan publik agar potensi penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Yang terpenting adalah semua instansi pelayanan publik harus menerapkan standar pelayanan publik agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan memiliki kepastian, baik prosedur, persyaratan, biaya, maupun kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Jika terdapat pelayanan yang tidak memadai sampai pelanggaran kode etik, masyarakat dapat melapor dengan membuka website saberpungli.id, lalu klik lapor dan ikuti prosedurnya. Mari bersama cegah dan laporkan pungli. Desa Lamaduwur di Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen telah puluhan tahun menjadi sentra industri lanting. Lanting adalah salah satu makanan khas Kebumen berupa makanan ringan renyah dan gurih berbahan singkong.
lanting umumnya seperti angka 8. Untuk rasa lanting sekarang makin beragam, tidak hanya asin dan gurih. Varian rasa lainnya ada pedas, bawang, jagung bakar, dan kombinasi dari ragam rasa tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Sore Kebumen, dan sore hari ini sekali lagi masih berbincang kaitannya dengan Lukulo lebih dekat melayani. Di segmen ini juga kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Silahkan bisa melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Baik, Pak Arief, kaitannya dengan apotik, kaitannya dengan obat ini kan kalau di masyarakat ini bisa dibilang menjadi satu hal yang tricky juga, karena obat ini kan peredarannya itu semakin kesini semakin mungkin untuk obat-obat yang bebas ini semakin banyak begitu. Nah ini bagaimana, mungkin apakah selama ini juga ada kegiatan lain selain pelayanan kepada masyarakat, mungkin kaitannya dengan penyuluhan ke masyarakat atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan mendekatkan diri ke masyarakat dari Apotek Lukulo? Ya, oke Mas Dede. Pertama gini Mas Dede, obat yang ada di Apotek Lukulo, pertama peredarannya kami jamin itu obat resmi semuanya, karena kita ordernya juga resmi, semua ke PBF resmi, jadi tidak ada yang melalui non resmi lah. Black market nggak ada ya. Kemudian untuk masyarakat, kita masih sering melaksanakan kegiatan ke lapangan, mengadakan pemeriksaan sekaligus untuk menerima konsultasi di lapangan. Kemarin kita bekerjasama dengan Bank Jateng melaksanakan kesehatan di Pasar Kebumen, kemudian di Bank Jateng juga, pernah juga di kantor Sekda, pernah juga di Padurso, dan terakhir tadi pagi di Mall Pelayanan Publik. Kita itu kesehatan sekaligus itu gratis juga, kita gratiskan, gratis cek tensi, gratis cek gula darah untuk masyarakat, sekaligus untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang obat-obat, konsultasi kesehatan juga. Itu. Tapi kalau untuk kegiatan misalkan ke desa-desa selama ini sudah dilakukan atau memang ke desa ada? Kita belum. Iya, tenaganya belum mencukupi sepertinya. Kita baru ke instansi, kemudian itu wilayah kecamatan-kecamatan. Gombong ada juga di kecamatan. Ada Pertahanan juga nanti kecamatan. Belum sampai ke desa. Waktunya belum pegang semuanya, Mas. Iya, dan juga SDM-nya juga betul. yang lebih banyak gitu ya. Muter terus tadi, Mas. Baik, tapi kalau untuk kaitannya dengan SDM, Pak Arief, ini kan otomatis juga dengan semakin bertambahnya cabang di Apotek Lukulo ini kan otomatis juga SDM juga betul-betul harus dipersiapkan begitu. Jangan sampai ketika misal sudah ada cabangnya tapi SDM-nya tidak ada atau kekurangan. Nah, ini bagaimana untuk menjamin SDM yang berkualitas dari Apotek Lukulo? Jadi gini Mas Dede, di Apotek Lukulo kami itu selalu menyiapkan jauh-jauh sebelum berdiri cabang. Misalnya kemarin memberi cabang Tanahan, kami sudah menyiapkan apoteker yang kita pekerjakan di Kebumen dulu. Sudah belajar lama jadinya. Sudah belajar lama juga, termasuk teman-teman yang dari tenaga farmasi lainnya, TTK-nya, tenaga teknik kefarmasian dan asisten tenaga teknik kefarmasian, kita belajar dulu di Lukulo Kebumen. Sudah belajar sekian bulan baru kita mendirikan di tempat tertentu. Ini Pertanahan kemarin itu sudah begitu sampai di lapangan sudah matang, sudah siap pakai. Begitu juga nanti tahun depan kita misalkan mau di area timur lah ya, di Kuto Wenangun atau di Perembun, kita siapkan juga. Nanti pasti belajar dulu di Kebumen. Belajar, sudah paham, kemudian juga tahu bagaimana cara melayani pasien dengan baik, kemudian menjual dengan baik, baru setelah siap kita berdiri di area yang kita kendaki. Oke, jadi dipersiapkan. Dipersiapkan dulu, betul. Jadi nggak zong gitu. Nah, ini memang betul-betul kualitas dari apoteker, kemudian SDM yang ada di Apotek Lukulo ini memang betul-betul sudah dipersiapkan untuk melayani masyarakat dengan baik.
Kemudian saya ke Budian. Budian, kaitannya dengan resep. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat. Resep, apa mungkin ada resep yang ditolak di apotek Dukulo? Banyak. Jadi kalau untuk resep kita ada screening sendiri, Mas. Jadi kalau memang sesuai dengan screening, kita layani. Tapi maaf kalau tidak sesuai dengan screening atau resep itu palsu karena kita konfirmasi ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit, kita tolak. Screening yang seperti apa? Screening dari misalnya dokter, alamat dokter, terus dari segi obat-obatannya, dari screening pasiennya juga, itu lulus screening semua atau tidak. Kalau memang itu tidak sesuai, kita tolak. Oke, baik. Tapi memang ada oknum-oknum yang sengaja membuat resep palsu, atau misalkan ternyata ini ada oknum yang mau mempermainkan nih untuk obat ini untuk disalahgunakan misalkan. Banyak, Mas. Oh, banyak. Wah, ini jadi fakta yang menarik juga. Ternyata banyak. Betul, karena banyak yang masuk ke apotek Lukulo ya, karena mungkin ada dokter spesialis yang praktek di tempat kami ya, Mas ya. Jadi kalau memang nanti tidak sesuai, kita tolak. Maaf saja. Gitu. Oke, jadi ini juga tidak sembarangan juga gitu ya. Iya, betul. Betul, screeningnya harus memang betul. Nah, kemudian jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum-oknum. Kalau dari resep kan kelihatan, Mas. Jadi dokternya siapa, alamatnya di mana, stempelnya ada atau tidak, tanda tangannya apa, obatnya juga ini benar apa enggak obatnya seperti ini, obat ABC kan harus sesuai, bener kan? Betul. Ini kira-kira sakitnya apa, kok obatnya apa? Nah, ini ternyata masih banyak juga oknum-oknum yang menyalahgunakan. Betul. Biasanya ini untuk mereka gunakan untuk apa obat-obat ini? Antidepresan ya, Mas ya, biasanya seperti itu. Antidepresan. Iya. Artinya si orang ini yang meminta ini adalah orang-orang yang memang mengalami depresi mungkin seperti itu. Atau gimana? Nah, itu kurang paham. Mungkin diambil zat aktifnya, zat sedatifnya ya, Mas ya, efek samping dari obat tersebut juga kadang ada kayak gitu yang mensalahgunakan. Oke, berarti ini obat-obatan ini juga tidak sembarangan untuk artinya didapatkan oleh masyarakat. Betul. Memang betul-betul harus ada resep asli dari dokter. Betul. Dengan dosis yang tepat. Tepat, begitu. Betul. Oke, nah misalkan ketemu kayak gitu, ada oknum yang memang misalkan membawa resep palsu begitu. Nah, ini biasanya apa yang dilakukan? Kalau kami sih pertama itu men-screening ya. Kalau memang resep itu palsu, kita kembalikan, kita tolak. Kita jelaskan obat ini memang tidak ada di apotek Lukulo kayak gitu, Mas. Gitu. Oke. Pak, ini ternyata serem juga ya, Pak. Ternyata ini peredaran obat di masyarakat sendiri banyak juga yang menyalahgunakan, ada yang membuat resep palsu, kemudian disalahgunakan. Nah, kemudian dari apotek Lukulo sendiri, misalkan ada oknum yang seperti itu, Pak, apakah sampai misalkan mencurigai ketika misalkan ada, wah ini ternyata jangan-jangan ini oknumnya oknum yang dalam tanda kutip bermasalah begitu? Kalau kami sifatnya kehati-hatian, Mas ya. Hati-hati, kemudian ketika hati-hati ya lebih ke arah ini, kalau tidak memenuhi persyaratan screening tadi, ya lebih baik tidak usah menggunakan obat itu, kita tolak gitu. Menolak pun dengan hati-hati juga. Udah kehati-hatian teman-teman, karena kami punya prinsip pelayanan yang ramah, kita tolak dengan ramah juga. Ya paling enak teman-teman ketika menyampaikan obatnya kosong, paling enak seperti itu sebenarnya. Ya, gitu ya. Walaupun ada gitu, tapi wilayah kosong gitu. Iya. Ya. Paling enak seperti itu, tidak beresiko. Gitu. Tapi ya apa namanya, tetap kita screening pertama lah. Kalau tidak, pun Bapak obat ini tidak bisa selayani, kalau misalnya resepnya tidak memenuhi syarat, tidak ada spot stempelnya seperti itu. Ya kita kehati-hatian lah, Mas. Baik. Jadi memang betul-betul untuk memberikan sebuah obat itu memang betul-betul harus ada screening gitu ya. Kalau misalnya ada resep, juga resepnya yang betul-betul resep yang dibuat oleh dokter yang memang betul dokter yang memang mengeluarkan. Iya. Nah, kalau seperti itu juga mungkin ada relasi, misalnya harus konfirmasi dulu ke dokter yang bersangkutan yang tertulis begitu. Betul. Kita konfirmasi ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakitnya. Jadi obat-obat tersebut ini, Mas, diawasi betul oleh BPOM. Iya. Kalau ada obat itu sampai hilang satu saja, Kita tanpa ada resepnya,
jadi temuan BPOM itu. Oke. Iya. Baik. Memang pengawasannya memang betul-betul ketat begitu ya. Nah itu hanya apoteker itu. Nah. Baik, masih ada satu segmen lagi, nanti kita akan berbincang kembali dan perbincangan kita juga semakin menarik. Ternyata banyak fakta-fakta di lapangan yang mungkin untuk saya sendiri ini baru hal yang baru begitu, dan untuk masyarakat juga sebagai bahan informasi. Nanti satu segmen lagi kita akan berbincang kembali dalam Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Halo sedulur, ketemu maning ya karo nyong Lik Parjo, paringi bejo. Iya. Ya, nyong peling ya lur, pesen mengerika sing lagi pada nonton. Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai dan tanpa label harga. Pastikan pita cukai yang terpasang adalah asli, bukan palsu, bukan pita cukai bekas. Ada sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan bidang cukai secara melawan hukum. Jika menemukan di sekitar Anda, segera laporkan ke kantor bea cukai terdekat di kota Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, tuluku kabeh, Rama Biyunge, Kakang Adi, Ari Sugianto, Sarjana Hukum, Bupati Kebumen. Kabupaten Kebumen arep ana petugas sensus Badan Pusat Statistik arep data sosial ekonomi utawane Reksosek kawit tanggal 15 Oktober tekan 14 November 2022. Aja kelalen nek ditakoni dijawab sing jujur apa anane utawa blakasuta. Catatan mau gue penting kanggo kemajuan Indonesia. Men bantuan-bantuan sing wis ana tepat sasarane karo mangpangate luwih gede. Kaya gue para sedulur kabeh aja kelalen tanggane kancane karo sapa bae diomongi kabeh. Wis kaya gue matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan menganyam sudah menjadi tradisi yang cukup lama ada di Kebumen. Khusus untuk kerajinan anyaman pandan berpusat di dua lokasi, yaitu Desa Grenggeng di Kecamatan Karanganyar dan Desa Karanggayam di Kecamatan Karanggayam. Di kedua lokasi tersebut terdapat beberapa kelompok usaha penganyam pandan yang anggotanya didominasi ibu-ibu. Hasil anyaman pandan mereka beragam. Ada yang hanya berupa hasil anyaman setengah jadi bernama complong, ada juga yang sudah berupa produk jadi dalam bentuk tas beragam model, dompet beragam ukuran, topi, tempat tisu, dan masih banyak variasi produk lainnya.
Informasi Dinamika Pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan di segmen terakhir ini kita masih bersama PT Lukulo Farma Perseroda, kaitannya dengan Lukulo lebih dekat melayani. Nah, Pak Arif, ini di segmen terakhir ini mungkin kita berbincang kaitannya dengan langkah ke depan atau mungkin target ke depan yang ingin dicapai oleh PT Lukulo Farma Perseroda apa, Pak? Oke, pertanyaan gini Mas, untuk dari sisi pelayanan, ya kami tahun depan insya Allah ini merombak, merenovasi gedung yang di Jalan Pemuda. Nanti sebagai kantor pusatnya kita perbaiki situ, kita berikan area parkir. Kalau sekarang kan parkir terlalu lebar, panjang jalan. Iya, betul. Nanti kita berikan area parkir, kemudian juga mendirikan cabang di area timur dan utara yang belum ada ya. Target paling dekat itu. Target kedepannya lebih jauh lagi. Kemarin permintaan dari Bupati dan Wakil Bupati adalah mendirikan PBF, pedagang besar farmasi. Jadi setelah ada cabang-cabang ini, kita lebih besar lagi pergerakannya, bukan hanya di Kebumen, kita melangkah keluar jadi pedagang besar farmasi untuk bisa memasarkan obat-obat. Nah, berarti ekspansinya nanti akan keluar. Nah, itu betul. Dan karena memang karena Apotek Lukulo ini perusahaan milik daerah ya, yang ditarget oleh daerah juga, artinya kita memberikan keuntungan Apotek Lukulo, kita sebagian besar kita kembalikan ke pemerintah daerah untuk menambah PAD. Jadi dividen kita mau PAD, dan PAD ini juga akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebumen. Jadi Bapak Ibu yang membeli obat di Apotek Kebumen, vitamin dan sebagainya, insya Allah termasuk berpartisipasi juga dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Kebumen. Dikembalikan lagi ke masyarakat lagi. Itu, Mas. Baik, jadi ini terutama untuk masyarakat yang membutuhkan obat begitu ya. Jangan lupa langsung bisa dikonsultasikan. Tadi juga ada layanan delivery service begitu ya di Apotek Lukulo Kebumen, Gombong dan juga Petanahan. Monggo silakan bisa dinikmati. Ini enggak ada promonya ya Pak ya? Maksudnya gratisnya sampai bulan apa enggak ya? Pokoknya area kota, daerah-daerah kota, ini free delivery kalau keluar lebih dari berapa tadi Pak? 3 kilo. 3 kilo ya, 3 kilo ada ongkos kirimnya tapi terjangkau. Baik, jadi itu langkah ke depan atau target ke depan dari PT Lukulo Farma Perseroda. Jadi untuk lebih mendekatkan masyarakat gitu ya, kayaknya dengan Apotek Lukulo ini. Tapi kalau di daerah utara Pak, ini targetnya di mana? Mungkin pegawaian kita di sekitar Karangsambung lah. Karangsambung. Itu ya. Oke, baik. Semoga nanti lancar. Amin. Gitu. Amin. Target-target ke depan dan yang pasti lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya, betul. Manfaat kita banyak Mas Dede. Apotek Lukulo menjadi bapak asuh stunting juga. Bapak asuh stunting juga ketika ada bencana di Kebumen, insya Allah kita berpartisipasi turun ke lapangan, memberikan bantuan. Kemudian banyak berikan bantuan sosial untuk masyarakat Kebumen. Kita insya Allah turun. Kemudian terakhir stunting kemudian ada bapak asuh stunting, kemudian juga kita tiap Jumat itu di Apotek Lukulo ada Jumat berkah. Oke. Cukup ramai kalau Jumat pagi Mas. Kita berbagi Jumat berkah untuk berbagi bersama-sama warga sekitar lah. Oke, baik. Jadi banyak kegiatan-kegiatan selain dalam artian untuk pelayanan ke masyarakat, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial juga turut begitu ya. Terkait kebencanaan kan begitu ya Pak ya. Baik, waktu kita ternyata sudah di akhir acara. Kembali lagi saya ke Pak Arif, mungkin himbauan untuk masyarakat, monggo kaitannya dengan tema kita sore hari ini. Ya, terima kasih Mas Dede. Pemirsa Rati TV kalian, jadi perlu Bapak ketahui bahwa Apotek Lukulo ini merupakan apotek yang sahamnya 100% milik pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Dan ini milik Bapak sekalian juga, milik masyarakat Kabupaten Kebumen sebetulnya. Monggo kita punya layanan delivery service, delivery order yang free, tidak ada ongkir, bisa dimanfaatkan. Ada nomor WA-nya tadi ditampilkan tadi ya, sudah tayangkan. Itu untuk Kebumen Kota, Gombong Kota, dan Petanahan Kota. Itu free delivery order of service-nya, nggak ada ongkos. Itu di Gombong nih ya, Gombong, Kebumen, kemudian di Petanahan ada nomor WA-nya. Dan jika jika perlu informasi lebih lanjut bisa datang ke Apotek Lukulo dan bisa ketemu ini mbak apotekernya untuk konsultasi. Itu Mas Dede. Oke, baik. Kalau dari Budian seperti apa himbauan ke masyarakat? Himbauannya silahkan datang ke Apotek Lukulo di cabang-cabang kami.
nikmati konsultasi free dengan apoteker-apoteker kami. Seperti itu. Oke, baik. Dan jangan lupa tadi juga ada media sosialnya di LivePet ya. Ada. Jangan lupa di follow, di situ boleh juga katanya dengan konsultasi, ada nomor yang tertera begitu ya. Ada Facebooknya, ada Instagram juga. Ada Facebooknya, ada Instagramnya juga. Nah, di situ bisa dimanfaatkan begitu ya Pak ya. Katanya dengan mungkin untuk konsultasi atau mungkin katanya dengan bertanya, katanya dengan tadi praktek dokter juga ada begitu ya, dan kegiatan-kegiatannya lain. Sekali lagi terima kasih Pak Arief dan juga Bu Dian sudah hadir di kesempatan kali ini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Gitu. Dan untuk pemirsa Rati TV serta pendengarin FM, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sebelum berpisah, kami informasikan bagi Anda untuk segera vaksin booster bagi yang belum dan tetap menjalani pola hidup bersih dan sehat. Akhirnya saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.